Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mau membahas tentang pria yang bijaksana, pria yang pinter, dan pria yang bodoh dan kasar. Dua karakter yang berbeda yang kita mau pelajarin hari ini. Kalau kita membahas tentang pria, berarti selalu berurusan dengan wanita. Di mana ada pria, di situ biasanya ada wanita. Kalau pria itu jadi suamimu, berarti dia punya istri dan istri itu kamu. Hari ini kita akan belajar melihat dua karakter yang berbeda ini. Makanya kalau kita ini takut akan Tuhan, ngerti kebenaran, berjalan dalam kebenaran, hidup kita semakin hari semakin diubahkan di dalam Tuhan. Semakin kita ngerti kehendak Tuhan, kita tahu bagaimana menghadapi pria yang jahat, mungkin yang kasar, berlakuan buruk. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pasangan hidup yang baik, itu mudah sekali. Tinggal engkau jalan sama Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau engkau memiliki pasangan yang kelakuannya bejat, kasar, rusak, tidak peduli, nyakitin terus, kamu butuh bayar harga yang mahal. Kenapa? Kok ada pria-pria yang bejat kelakuannya, dan ada pria yang baik. Bapak Ibu, kalau masa lalu kita, masa kecil kita dibesarkan oleh siapa, kita dididik oleh siapa, orang tua kita seperti apa, akan mempengaruhi waktu kita besar nanti. Kalau waktu kecil kita ini, waktu dididiknya dengan kedua orang tua yang kelakuannya buruk, mungkin sikapnya buruk, sampai engkau ngalami Tuhan, engkau akan diubahkan Tuhan. Tapi kalau engkau gedenya tidak diubahkan Tuhan, nggak ngalami Tuhan, kelakuanmu ngikutin buruk, kelakuan buruk dan didikan yang buruk. Karakter kita ini dibentuk dari kejadian-kejadian yang pernah kita alami di masa lalu. Apapun itu namanya akan mempengaruhi masa depan kita. Bagaimana orang tua kita mendidik, mengajarin, bagaimana orang tua punya karakter akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau dari kecil saja karakter kita sudah jelek dan buruk, dapat dipastikan ketika engkau besar karaktermu jadi problem. Kalau dari kecil dibesarkan dengan orang tua yang tidak benar, pasti masa besarnya engkau juga memiliki karakter yang buruk. Apalagi ketika dibesarkan tidak dapat figur bapak yang baik dan figur maminya yang lebih ngontrol dan mengendalikan, engkau menjadi laki-laki yang jelek kelakuannya, yang tidak punya otoritas, yang berada di bawah tekanan istrimu, karena engkau nggak bisa ngambil keputusan dengan baik. Bapak Ibu, tidak dapat figur bapak yang baik dalam keluargamu, di masa tuamu engkau akan ketemu problem di dalam pernikahan terutama. Kalau figur bapak nggak menjadi figur yang utama dan digantikan posisinya oleh maminya, ibumu, engkau akan ketemu problem. Tidak heran orang-orang yang punya karakter-karakter yang aneh-aneh ini dipengaruhi oleh cara mendidik mereka dan siapa yang paling berkuasa. Tapi kalau engkau dibesarkan dari keluarga yang takut akan Tuhan, makanya Alkitab ngajarin kan, jangan engkau menjadi pasangan yang seimbang dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Pilih yang sama-sama lahir baru, pilih yang sama-sama kenal Tuhan dan cinta Tuhan. Supaya apa? Melahirkan keturunan ilahi, keturunan yang nggak kacau, nggak ruwet, nggak ngelihat figur yang berantakan itu loh. Kalau papi maminya sama-sama tumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Kristus, besarnya anak itu sehat secara rohani dan jasmani. Kita ini kadang dibesarkan dengan lingkungan yang nggak bagus, keluarga yang kurang bagus, sehingga membentuk karakter kita, dan akhirnya waktu besar kita, karakter kita pada jelek semuanya. Karena dari kecil sudah dihancurkan oleh setan, sudah tipu daya setan begitu rupa, sehingga lahir karakter-karakter yang buruk. Nah, ketika engkau menikah, kebawa karakter buruk itu. Tidak hanya melukai orang lain, melukai dirimu sendiri, melukai pernikahanmu. Makanya kita mesti beres dari masa lalu kita. Ada orang-orang yang luka batin. Orang-orang yang luka batin pernah disakitin, pernah dilukai, nggak dapat figur bapak, mungkin orang tuanya bercerai, lahir di luar pernikahan yang kudus, lahir karena hamil di luar nikah. Anak-anak itu yang dilahirkan itu terluka. Nah, orang-orang yang lahir dengan kondisi terluka ini, ditolak dari kandungan, ditolak dari lingkungan, ditolak karena perlakuan buruk dari keluarganya dan lain sebagainya, besarnya mempunyai jiwa yang tidak stabil. Tidak heran orang-orang kayak begini ketika menikah problem. Laki, engkau dengerin baik-baik, para suami engkau menjadi imam, raja, dan nabi buat keluargamu. Engkau punya otoritas yang harus ngambil keputusan dengan tepat, engkau bertanggung jawab. Kalau engkau tidak bertanggung jawab, nggak bisa ngambil keputusan, anak-anakmu tidak dapat figur bapaknya, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kayak begini biasanya nggak dihormatin di dalam keluarga, karena nggak bisa ngambil keputusan. Karena apa?
nggak punya otoritas dan kuasa. Laki-laki kita dilahirkan memiliki otoritas dan kuasa di dalam rumah tangga kita. Makanya kita harus bertanggung jawab. Laki-laki harus bekerja, cari makan, cukupin kebutuhan anak dan istrinya. Tidak boleh malas. Kalau hari ini masih malas, mulai minta hikmat Tuhan. Carikan pekerjaan yang terbaik, dibukakan jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan sanggup buat mujizat hari ini. Kalau hari ini engkau masih belum beres dengan dirimu, pasti keluargamu kacau dan berantakan. Makanya para lelaki ini harus beres hidupnya di hadapan Tuhan. Supaya nggak melukain pasangan hidupmu, ngelukain istrimu, ngelukain anak-anakmu, ngelukain mantumu. Dan orang tua tidak boleh campur tangan dalam pernikahan anaknya. Kalau orang tua itu campur tangan dalam pernikahan anakmu, mantumu nanti sakit hati dan kepahitan. Dapat dipastikan orang tua yang cawe-cawe ikut campur didik anaknya, ngatur anaknya, sudah menikah, anaknya laki-laki masih diatur-atur, diperlakukan seperti anak bayi. Akhirnya apa? Itu anak-anaknya, cucunya nggak dapat figur bapak yang baik loh. Terus apa yang terjadi? Mantunya pasti kecewa dan sakit hati. Saya sering kali nemuin orang tua yang masih ikut dalam ngatur hubungan keluarga anak-anaknya, akhirnya pembantunya seringkali sakit hati dan kepahitan. Tidak heran beberapa orang sampai cerai. Karena apa? Ngikutin aturan orang tuanya. Izinkan kalau anakmu menikah, dia mandiri, bertanggung jawab, memimpin keluarganya masing-masing. Para suami dengerin baik-baik nih. Engkau punya otoritas di dalam keluargamu. Keluargamu adalah tanggung jawabmu. Engkau yang memegang otoritas tertinggi. Makanya meski ngerti ini otoritas tertinggi dalam keluarga. Pertama adalah Tuhan Yesus tentunya, suami, istri, baru anak. Orang tua itu keluarga besar. Kalau orang tuamu kamu dahulukan daripada istrimu, pasti berantem, pasti gegeran. Artinya engkau nggak tahu struktur keluarga di dalam kerajaan Allah. Sehingga kamu bisa memutuskan semaumu sendiri. Kalau sudah menikah, istri yang utama. Baru anak-anak, baru orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, kalau suami atau istri mengutamakan orang tuanya, pasti terjadi ribut, gegeran, dan berantem kok. Engkau mesti tahu dulu, suamimu yang utama, istrimu yang utama, baru ada anak-anak, baru orang tua. Keluarga inti yang harus kuat kokoh. Kalau ini dibalik-balik, hidupmu ngawur dan kacau. Tidak heran terjadi keributan, gegeran, berantem, berkelahi, saling cakar, ujungnya sampai bercerai. Belajar ini ke laki-laki, engkau harus menjadi orang yang tanggung jawab, menjadi orang yang punya karakter ilahi, memimpin keluargamu, dan engkau harus memiliki karakter bapak yang dari surga sendiri, sehingga anak-anakmu menemukan karakter bapak dalam hidup. Engkau juga harus dewasa dan tanggung jawab. Kalau tidak, hidupmu ketika pernikahan selalu trouble. Anak-anak yang menjadi anak mami, semuanya kebutuhannya dicukupin, diatur oleh mami. Ketika menikah, babak belur pernikahannya. Tidak menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, tidak menjadi laki-laki yang dewasa, selalu bergantung. Orang tua jangan manjakan anakmu, kasih dia tanggung jawab, biar dia tahu bagaimana menjalani hidup dengan baik, mengambil keputusan dengan baik. Jangan seringkali campur tangan dan kamu ngatur hidupnya. Nanti ketika dia menikah, trouble. Banyak pernikahan trouble karena apa? Prianya tidak menjadi pria yang baik. Saya seringkali khotbah tentang wanita, tapi hari ini saya mau ngajar tentang pria. Antara pria bebal dan pria yang bijaksana. Pria yang bijaksana kita akan lihat di kitab Rut pasal yang kedua. Kita akan lihat mulai ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai ke ladang, memungut jelai belakang penyabit-penyabit. Kebetulan yang ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ini Boas ini menjadi tuan yang baik yang memperhatikan pegawai-pegawainya loh. Ini orang yang bijaksana, dia nggak menindas, dia justru berdoa ketika nyamperin pegawainya, Tuhan memberkatin kamu ya. Dan hubungannya baik dengan pegawai-pegawainya sampai ini. Tuhan juga memberkatin Tuhan ya. Tuhan kiranya memberkatin Tuhan juga ya. Karena hubungan yang baik ini, kenapa kok bisa baik dan bijaksana seperti ini? Karena ini orang-orang yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan tentunya. Punya karakter yang baik. Bapak Ibu, ganteng saja tidak cukup. Keren saja tidak cukup. Engkau kaya,
saja tidak cukup. Engkau punya harta melimpah, engkau kasih duit istrimu yang banyak, anak-anakmu kasih aset pun tidak cukup. Kalau engkau memiliki karakter yang buruk, kasar, tidak peduli dengan orang lain, saling menyalahkan. Kalau karaktermu seperti itu, anak-anakmu terluka, istrimu terluka. Pernikahanmu sebenarnya seperti bara di dalam sekam. Tinggal tunggu waktu akan terjadi kebakaran. Karakter itu yang penting. Boas ini memiliki karakter yang berbeda. Dia memiliki karakter yang luar biasa. Kita lihat lagi. Lalu ayat yang kelima, kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari mana perempuan ini? Dia lihat perempuan namanya Rut. Loh, dari mana ini perempuan? Dia menghargai sekali loh. Ketika ada orang baru, dia tanya, bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu berkata, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari tanah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang seketika pun ia tidak berhenti. Ternyata Rut ini orang yang rajin. Ini perempuan yang luar biasa. Dia setia dengan mertuanya. Bapak Ibu bisa baca di pasal pertama, di Rut pasal pertama, Rut pasal kedua. Suatu hari nanti kita akan bahas kitab Rut secara detail ya. Hari ini kita mulai pasal yang kedua dulu. Rut ini orang yang rajin. Ini perempuan yang tanggung jawab. Ini perempuan yang sayang sama keluarga. Ternyata perempuan yang sayang keluarga itu jadi idamannya para laki-laki. Perempuan yang tanggung jawab juga dengan semua pekerjaannya juga jadi tanggung jawabnya laki-laki. Begitu pula kalau laki-laki itu tanggung jawab, cinta akan Tuhan, karaktermu baik, itu menjadi idamannya para wanita. Harusnya hari ini karakter kita ini yang membuat kita menjadi idamannya Tuhan. Kemana kita berada, kita menjadi berkat. Bukan menunjukkan karakter buruk, karakter yang jelek. Karakter itu bisa dirubah dengan keputusan engkau berjalan dalam kebenaran, engkau berjalan dalam kesucian, engkau ngikutin firman Tuhan. Mulai hari ini, seperti kau dengar firman yang saya sampaikan ini, karaktermu pelan-pelan akan dirubah untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perhatikan yang 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air, dan cedoklah yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ini Boas ini luar biasa tanggung jawab. Dia ngelihat perempuan yang menderita, suaminya udah mati, diperhatikan, dia kerja keras. Dia perhatikan, dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Ini Boas ngelihat Rut yang jadi orang asing pun diperhatikan. Luar biasa. Laki-laki itu kalau tanggung jawab ya, dia bisa menghargai orang lain. Terutama dia menghargai perempuan karena orang tuanya perempuan. Dia punya orang tua, dua mamanya perempuan. Dia punya istri, istrinya juga wanita. Makanya dia belajar menghormati, Bapak Ibu. Belajar menghormatin orang di sekitarmu. Laki-laki yang baik, laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang takut akan Tuhan. Dia tahu melihat, dia baik sama pegawainya, dia melihat pengerja-pengerjanya, dia ngelihat orang asing pun dia baik luar biasa. Perhatikan ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Ternyata Boas sudah dengar ceritanya si Rut ini seperti apa. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Rut ini sayang banget sama mertuanya. Sesudah suamimu mati. Ini loh, perempuan idaman itu sayang banget sama mertuanya. Ibu-ibu kalau engkau nggak sayang sama mertuamu, berarti engkau harus belajar sama Rut. Biasanya ya, menantu perempuan itu kurang cocok dengan mertua perempuan. Tetapi Rut berbeda. Belajar seperti Rut.
Kadang memang mertua yang sudah umurnya lanjut atau generasi yang berbeda di atas 17 yang masih kolot-kolot ini memang agak susah. Tapi kita yang ngerti kebenaran harus belajar. Dulu sebelum nikah, saya ini sebenarnya nggak disetujui nikah dengan istri saya. Karena dia orang yang putih, semua mantunya kaya-kaya. Lah kok sekarang mau nikah dengan orang Jawa, modelnya kayak begini, hamba Tuhan lagi. Dan tidak disetujuin awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu mereka setuju. Setelah nikah setahun, 2 tahun, sampai hari ini pun ternyata mertua saya sayang sama saya. Kenapa? Saya bisa ngambil hatinya. Wah, ibu juga sama, engkau harus bisa ngambil mertuamu. Ambil hati mertuamu, engkau bisa bersikap baik. Dulunya nggak suka. Sama saya dulunya nggak disukain. Tetapi karena saya belajar menghidupin kebenaran firman Tuhan, akhirnya mertua sayang sama saya. Bahkan ketika kita mau liburan selalu tanya, kamu mau kemana? Saya mau ikut kamu. Kamu mau pergi kemana? Liburan, dia selalu tanya ketika liburan. Dan sampai hari ini terbukti kita yang paling dekat dengan mama mertua. Saya ngomong begini sama istri saya ini tidak punya mertua, tapi saya punya orang tua. Orang tuamu adalah orang tua saya adalah orang tuamu. Saya mau menerima kamu, saya mencintai kamu, saya mau memutuskan menikah dengan kamu, saya mau menerima keluargamu. Orang tuamu adalah orang tua saya adalah orang tua kamu. Saya belajar dari apa yang Ruth lakukan. Sekalipun suaminya udah meninggal, terus mertuanya mau pergi, dia ikut setia loh. Ini orang yang luar biasa. Menurut saya ini wanita yang sangat bijaksana. Tadi kita belajar Ruth itu rajin. Dia tidak berhenti bekerja, dia rajinnya luar biasa. Jangan jadi perempuan yang bebal. Kalau engkau jadi perempuan bebal ya kamu ketemu laki-laki yang bebal. Tapi kalau kamu sudah memiliki suami yang bebal, kamu harus belajar seperti Abigail. Akhirnya apa? Dibela Tuhan. Bapak Ibu jadi perempuan yang bijaksana. Jadi laki-laki pun engkau juga harus tanggung jawab seperti Boas. Dia laki yang tanggung jawab sekali. Dia laki yang luar biasa. Dia menghargai perempuan asing. Sekalipun itu perempuan tidak dikenal, dihargai. Dia juga pernah dengar ceritanya tentang Ruth ini apa. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Luar biasa. Ternyata Ruth ini juga bukan perempuan rakus. Dia makan pun masih ada sisanya. Enggak serakah gitu loh. Dia tahu etika. Ini perempuan yang tahu etika, tahu bersikap, tahu bertindak, tahu bagaimana menempatkan diri dengan baik. Tidak heran dia akhirnya, nanti Bapak Ibu baca kisah selanjutnya, pasal selanjutnya, Boas jatuh cinta dengan wanita ini. Luar biasa. Wanitanya baik, ketemu pria yang baik, powerful. Dari keturunan ini ternyata lahir juru selamat kita. Powerful nggak? Luar biasa nggak? Makanya engkau jadi pria tanggung jawab, baik sikapmu. Belajar, jangan gampang ngomong. Dengar cerita, jangan langsung ditelan. Dengar, selidikin. Boas melidikin. Dia dengar, dia tahu ceritanya kehidupan Ruth. Ternyata ini orang juga sangat bijaksana sekali loh. Jadi pria itu nggak boleh emosian. Jadi pria nggak boleh ngamuan. Belajar dengan istri. Belajar dengar berita, ditelaah dulu, diselidikin dulu. Jangan langsung percaya. Harus punya tanggung jawab. Jadi istri pun juga harus tahu etika, menghormatin pria. Suamimu terutama, menghormatin suamimu sebagai otoritas tertinggi dalam keluargamu.
Tentunya rajin seperti di kitab Amsal pasal yang terakhir. Harusnya. Ayat yang ke-15, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan pada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Ternyata pria yang baik itu memberkatin terutama dan memproteksi. Jangan ganggu ini loh ya. Awas kamu ganggu. Dia proteksi Rut luar biasa. Bahkan harus kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelek itu untuk dia meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Menghormatin wanita, nggak boleh ngomong kasar, perlakuannya baik, bahkan tanggung jawab. Dia ngomong sama pegawai-pegawainya, nanti kalau kamu bawa berkas ya, jatuhin dikit buat perempuan itu loh. Ini orang yang peduli. Peduli dengan kehidupannya Rut. Dia tahu dan dia proteksi, dijagain, dan orang tidak boleh berlaku kasar terhadap dia. Banyak hari ini para laki-laki ngomongnya kasar dengan istrinya. Tidak punya tanggung jawab, ngomongnya kasar. Tidak punya kepedulian, tidak mau ngerti istrinya. Kamu mau jadi apa kalau kayak begitu? Terus kamu nanti wariskan kelakuanmu sama anak-anakmu loh. Karena kelakuan kita, perbuatan kita itu dilihat anak-anak kita. Suatu hari mereka akan mewarisin persis seperti yang kita lakukan. Kalau jadi pria ketika diberkati, tiba-tiba lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, tiba-tiba nggak setia dengan perempuannya, cari perempuan lain. Kamu juga nabur benih, dilihat anak-anakmu ini, nggak ada tanggung jawabnya. Dulu waktu belum diberkatin setia dengan pasangannya, doa bareng, bergumul bareng, puasa bareng. Setelah diberkati lupa, apalagi kalau sudah dapat perempuan lain, kasar kelakuanmu. Ngomongmu kasar, merendahkan, nyakitin. Sebenarnya kamu nyakitin pasangan hidupmu. Bukankah suami istri adalah satu daging? Kamu nyakitin istrimu, kamu juga akan sakit. Kamu juga nyakitin anak-anakmu. Kamu juga nyakitin hati Tuhan. Jadi pria harus bertanggung jawab. Benar-benar tidak boleh ngomong sembarangan. Karena perempuan itu mudah sekali dengar perkataan yang buruk, gampang terluka. Para laki-laki juga harus ngerti ini loh. Jangan ego. Jangan merasa kasih duit gede, nyukupin kebutuhan dan perlakukan istrimu semau sendiri. Tidak boleh seperti itu. Hari ini meski belajar menaklukkan diri pada pusat kehendak Tuhan. Sehingga tindakanmu, sikapmu itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Para suami, engkau harus belajar setia dengan istrimu. Belajar tanggung jawab, memperhatikan keluhan istrimu, dengerin dia maunya apa. Pak, istri saya itu terlalu bawel. Pak, istri saya itu terlalu begini. Coba dengerin, duduk bareng, dengerin aja dia ngomong apa. Perhatikan dan sayangin. Kalau kita lakukan seperti itu, engkau menjadi pria yang benar-benar tanggung jawab. Kelakuanmu, sikapmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Seperti yang Boas lakukan. Dia proteksi Rut. Seorang pria harus menjagain keluarganya. Menjagain begitu rupa loh. Harus jadi pengayom dalam keluarganya. Tapi banyak istri takut kalau suaminya pulang. Takut ngomong. Kalau hubunganmu dengan suamimu tidak baik, hubunganmu nggak mesra, hubunganmu kamu sampai dibatasi dengan ketakutan, berarti ada yang tidak benar yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau bukan suami istri tidak terbuka, berarti ada problem loh. Tinggal tunggu waktu, suatu hari akan meledak aja, hancur nanti bisa-bisa. Harus diperbaiki, harus bangun hubungan, harus terbuka satu dengan yang lain. Pria, dengerin baik-baik, belajar dengerin apa yang istri katakan. Dengerin keluhannya, dengerin maksudnya, maunya, keinginannya, dengerin. Kita mau baru ngerti nanti bagaimana menyenangkan istri kita. Kalau kita nggak dengar, bagaimana kita bisa ngerti? Terus anak-anakmu juga melihat sikapmu dan perbuatanmu. Kalau mau jadi pria yang baik, pria yang bertanggung jawab, engkau melahirkan keluarga yang ilahi, keturunan yang ilahi. Anak-anakmu melihat kelakuanmu yang baik, kelakuanmu yang benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Kamu akan melihat sesuatu yang ilahi dalam keluargamu. Mengalami pemulihan, bahkan mengalami berkat. Hari ini suami yang belum bisa tanggung jawab, belajar bertobat. Suami yang nggak bisa ngambil keputusan, belajar. Engkau yang masih terikat masa lalu, engkau yang masih terbelenggu masa lalu, engkau yang selama ini menjadi anak mami, belajar mandiri, berjuang. Minta kekuatan ilahi, disingkapkan kebenaran. Saya berdoa para pria dibangkitkan kembali, mengambil posisi otoritas yang ada di dalam keluargamu, sehingga anakmu, istrimu bisa menikmati Tuhan. Kalau anak-anakmu dan istrimu nggak nyaman kok di rumah, berarti kelakuanmu buruk, kelakuanmu jelek. Kerjaannya kasar,
berantem, ribut, gegeran, itu hanya membuat suasana di rumah tidak enak. Tapi kalau suami itu tanggung jawab, penuh kasih, penuh cinta dengan anak-anaknya, dengan istrinya, keluargamu seperti surga di muka bumi ini. Para suami, bertobat. Kalau engkau sedang punya selingkuhan, punya perempuan lain, punya simpanan lain, itu tidak akan membahagiakan. Toh hari ini kamu masih punya duit, punya jabatan, punya posisi, kamu bisa main perempuan semaumu sendiri. Dan istrimu hanya diam-diam saja melihat kelakuanmu dan dia berdoa. Toh sampai suatu hari nanti ketika engkau sudah sakit-sakitan, engkau pasti datang kepada istrimu. Dia yang setia berjuang bersamamu dari awal, dia yang setia mencintaimu. Nah, hari ini belajar mencintai istrimu. Hormatin dia, kasihin dia, cintai dia. Benar-benar berikan yang terbaik. Jadi pria sejati yang mengasihi, mencintai, dan mengayomi keluarganya. Saya berdoa ada orang-orang yang dilahirkan kembali menjadi pria-pria yang seperti Boas ini. Peduli, sayang, hatinya lembut, penuh belas kasihan. Tidak kasar. Dia ngomong sama pegawai-pegawainya, jangan pernah berlaku kasar terhadap wanita ini loh. Tidak boleh. Dijagain, diproteksi. Ada bapak-bapak, ada suami-suami yang suka ngomong kasar. Hari ini bertobat mulutmu. Dengerin baik-baik. Perempuan itu hatinya lembut. Dia hidup selalu pakai perasaan. Kalau kamu lukain perasaannya terus, kamu sakitin terus, mungkin sekali terima, lama-lama dipendem, suatu hari pasti meledak. Bisa terjadi perang Baratayuda Jaya Binangun. Perang saudara itu. Antara Kurawa dan Pandawa. Kalau dalam keluarga, perang suami dengan istri. Ditonton anak-anakmu, nanti anak-anakmu terluka. Ditonton mertuamu, terluka. Ditonton mantumu, ditonton pegawaimu, ditonton sopirmu dan pembantumu. Memalukan. Engkau sudah ngerti firman, rajin dengerin khotbah, tapi kelakuanmu gak berubah. Belajar berubah. Hari ini saya berdoa ada pria-pria yang bijaksana, bukan pria bodoh. Sekarang kita akan lihat seorang pria yang sangat bodoh dan kasar sekali. Kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-25. Saya pernah khotbahkan ini, wanita bijak bersuami bebal kalau nggak salah. Tapi kita hari ini kita fokus kepada Nabalnya. Kemarin kita bahas fokus kepada Abigailnya. Di pasal yang ke-25, 1 Samuel, ayat yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Ini laki-laki ini kaya raya loh. Dia punya perusahaan. Luar biasa ini laki-laki ini, kalau orang itu kalau punya perusahaan itu pasti kaya rata-rata. Asal nggak punya utang loh ya. Orang itu sangat kaya, mempunyai 3.000 domba, 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Perhatikan ya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Ini perempuan itu bijak dan cantik, nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan Rut tadi. Mirip-mirip lah sama Rut. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Hari ini banyak loh laki-laki yang kasar, ngomongnya kasar, kelakuannya kasar, tidak menghormatin istrinya, dia menghargain begitu rupa. Nanti kamu melahirkan keturunan orang-orang yang terluka. Anak-anakmu terluka. Kalau anak-anakmu terluka, nanti seperti yang kita bahas di awal, nanti ketika dia menikah, dia juga akan melukai istrinya. Keluarganya akan hancur-hancuran. Dengerin bapak-bapak, kalau kelakuanmu kasar ini, bertobat. Engkau nabur benih, suatu hari engkau sendiri yang akan tuai. Engkau mewarisin kekasaran, kelakuan kasar dengan istrimu. Nanti kan anakmu juga akan berlaku kasar dengan pasangannya loh. Kalau engkau punya anak perempuan, suaminya akan kasar. Bahkan dia kasar dengan suaminya. Begitu juga dengan sebaliknya. Hari ini belajar nabur sesuatu yang ilahi, yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau mulutmu kasar, bertobat. Kalau enggak punya tanggung jawab, bertobat. Kalau engkau kasih duit kepada istrimu dan anak-anakmu, tapi sikapmu kasar, bertobat. Dan jahat kelakuannya. Jahat kelakuannya itu jahat. Berarti bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa saja melakukan banyak hal yang menyakitin tentunya. Jahat ke orang. Kamu kaya hari ini. Diberkatin luar biasa. Tapi kamu punya istri simpenan atau perempuan lain. Kamu nyakitin anak-anakmu. Kamu nyakitin orang tuamu. Kamu nyakitin pasangan hidupmu. Kamu juga nyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau terus berlaku seperti itu. Mungkin hari ini masih gagah.
Bagaimana kalau tiba-tiba kamu kena stroke atau kamu kena serangan jantung? Apa kamu bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Ya kalau serangan jantung mati, kamu langsung mati, kamu urusan dengan Tuhan di dunia kegelapan, kebinasaan yang kekal. Tapi kalau kamu tiba-tiba stroke, selama ini berlaku kasar, kelakuanmu jahat, nyakitin terus, tiba-tiba kena sakit penyakit, gak bisa jalan. Apakah kamu diurusin dengan selingkuhanmu? Atau diurusin dengan perempuan lain? Bukankah kamu datang kepada anak-anakmu dan istrimu? Bagaimana kalau kamu datang, mereka terlalu pahit dengan perlakuan perbuatanmu yang selama ini? Bukankah engkau akan mengalami penderitaan juga? Bayangkan Bapak Ibu, hari ini para suami diberkati bisa berlaku kasar. Kadang orang belum diberkati juga kasar kelakuannya. Ini kasar, mulutnya jahat, nyakitin, merasa punya duit, merasa punya jabatan, merasa punya posisi, ngomong semaunya sendiri. Dan akhirnya istrinya sakit hati. Anak-anaknya sakit hati. Nggak taunya beberapa tahun kemudian kena stroke. Mau nggak mau kamu mesti balik ke rumah loh. Dengan kondisi anakmu sakit hati ngeliat kelakuanmu di masa lalu. Dengan kondisi istrimu kepahitan. Apa yang terjadi? Kamu kira-kira diperlakukan seperti apa? Ini dengerin baik-baik laki-laki. Kalau engkau terlalu kasar dan jahat kelakuanmu, bertobat hari ini. Bertobat sungguh-sungguh. Suatu hari kamu akan tuai kok apa yang kita perbuat dan kita lakukan itu. Engkau juga akan tuai. Persis seperti yang kamu perbuat. Hari ini tabur benih yang baik. Belajar hidup dalam kebenaran. Belajar memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berdoa engkau menjadi laki-laki, pria yang sejati seperti Boas. Bukan seperti Nabal. Percuma. Kalau kaya, tapi kasar dan jahat. Boas itu kaya. Nabal juga kaya. Tapi kelakuannya dua hal yang berbeda. Boas orang yang takut akan Tuhan. Tapi Nabal jahat. Bapak Ibu tahu ujungnya? Yesus lahir dari keturunan Rut dan Boas. Sedangkan Nabalnya mati. Ngeri nggak ini? Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Di pasal ini, Bapak Ibu akan tahu. Kita akan lihat coba di ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuknya Nabal itu, kerjanya mabuk lagi nih. Diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu, kena serangan jantung mendadak. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Stroke dulu ternyata. Stroke sampai 10 hari baru dia mati. Ngalami penderitaan. Makanya para suami, engkau yang suka selingkuh, suka main perempuan, yang suka nyakitin hati istrimu, nanti kalau kamu dihajar seperti Nabal, tiba-tiba jantungmu berhenti, kembang kempis ngap-ngapan, stroke, dan sampai 10 hari baru dipukul Tuhan, dihajar. Berarti ada masa 10 hari itu penderitaan yang luar biasa. Kalau kamu sedang sakit, yang ngurusin istrimu, belajar hormatin istrimu, kasihin istrimu, bersikap baik, seperti Boas. Kalau kelakuanmu seperti Nabal hari ini, bertobat, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan campur tangan secara ilahi. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini, Tuhan campur tangan dan bekerja. Tuhan berbicara dalam hidupmu. Engkau harus mengambil keputusan secara ilahi. Bersikap seperti anak-anak kerajaan. Saya berdoa, saya udah khotbahin tiap hari, Bapak Ibu yang rajin mendengarkan, harusnya hidupmu berubah kok. Kelakuanmu berubah. Udah dikhotbahin, udah diajarin kelakuanmu tambah buruk, tambah jelek, kasar, jahat, gak peduli dengan pasanganmu. Kamu percuma dengerin khotbah. Sekalian aja jahat sana. Bagaimana mungkin kita udah dengerin firman, tapi kita gak memutuskan mau berubah? Buat apa? Memang saya ini hanya menghibur telingamu. Buat apa kalau dengerin firman jadi hiburan telinga? Itu rubah yang di dalam itu loh. Hidupmu baru jadi berkat. Kalau nggak berubah, hidupmu akan jadi batu sandungan, akan bikin kekacauan di mana-mana. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini membuat mata hatimu dibukakan untuk ngerti kebenaran, memilih jalan hidup di dalam kebenaran dan menikmati semua kebaikan dan kebajikan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Keturunanmu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Keturunannya Boas jadi berkat sampai hari ini. Nabalnya pun mati akhirnya. Mau pilih jadi nama siapa? Kasar atau jadi orang yang bijaksana? Amin. Saya berdoa ada banyak keluarga dipulihkan. Banyak laki-laki sadar diri dan bertobat. Dia tahu posisinya seperti apa di hadapan Tuhan. Dia harus bertanggung jawab. Mengasihi anak-anaknya, mengasihi istrinya. Jadi pria yang bijaksana yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Hidup dalam hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi.
Kita mau bahas keluarga, saya mau berdoa keluarga ini banyak dipulihkan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan ini. Tuhan, buat mereka mengalami pemulihan, diubahkan hidupnya dalam nama Yesus. Berkati juga orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu, inimiananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini, bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemedem ya naramo, ikini miana nanamo se, ikini bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus, aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus.
In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.